Bab 611 Siapa yang berani membuat Lin Yi marah? Tidak masalah kalau kalian ganti pedagang, bukankah agak tidak etis kalau kalian menjual sayur busuk kepadaku? Sayuran busuk, kata Wang Fang. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Barang-barang yang dijual di toko kami adalah yang terbaik di seluruh pasar. Jangan mencemarkan nama baik keluarga kami. Aku sudah meminta seseorang untuk membawanya. Kalau tidak percaya, silakan lihat sendiri, kata Lin Yi dengan tenang. Lagi pula, aku tak perlu banyak bicara tentang hal-hal seperti itu. Kau tak perlu berpura-pura bodoh. Apa? Apa kau di sini untuk membuat masalah? Wang Fang menatap Lin Yi dan berteriak. Semuanya baik-baik saja saat kamu membelinya. Setelah sekian lama, kamu datang dan bilang sayurannya busuk. Kurasa kamu sengaja memeras uangku. Jangan pikir kami mudah diganggu hanya karena kami penjual sayur. Lin Yi menggaruk telinganya tanpa daya. Aku bisa mengerti perilaku warga biasa sepertimu, tapi tidak ada gunanya kau melakukan ini saat aku sudah datang mengetuk pintumu, kan? Apa yang kulakukan? Apa buktinya kalau aku menjual sayuran busuk kepadamu? Tanya Wang Fang. Lagi pula, aku belum menjual apapun sejak aku datang ke sini. Kamu tidak membeli sayuran dariku. Apa hakmu mencariku sekarang? Omong kosong. Kami membelinya darimu. Jangan menyangkalnya. Aku tidak menyangkalnya, tapi kau tidak pernah membeli apapun dariku. Kalau bisa, tunjukkan rekaman CCTV-nya. Kalau kau bisa membuktikannya, aku akan mengakuinya. Lin Yi melihat sekeliling dan menyadari tidak ada kamera di sini. Tidak masuk akal jika ingin memeriksa rekaman pengawasan. Kami sudah meminta dengan sangat baik. Kenapa kalian tidak mendengarkan? Ini benar-benar merepotkan. Apakah aku tidak mendengarkan, kata Wang Fang polos. Saya mengatakan yang sebenarnya, tetapi Anda tidak bisa menyalahkan saya jika Anda tidak bisa memberikan bukti. Orang-orang di toko sekitar tertawa. Hasil ini sesuai dengan harapan mereka. Bagi orang cerewet seperti Wang Fang yang hanya peduli dengan uang, meminta wanita itu mengembalikan uangnya adalah angan-angan belaka. Suara mendesing. Lin Yi tidak membuang waktu dan menendang kios di depan Wang Fang. Ini mengejutkan semua orang. Meskipun sebelumnya sudah ada yang melakukan hal ini, namun pihak yang melakukannya adalah seorang laki-laki kekar dengan temperamen yang berapi-api. Dia tidak pernah menyangka lelaki yang tampak sopan ini akan berbuat hal seperti itu. Wang Fang juga terkejut, tetapi dia adalah seorang wanita yang tinggal di pasar sepanjang tahun. Dia segera menenangkan diri dan menunjuk hidung Lin Yi. Apa kau mau mati sialan? Aku sudah ada selama bertahun-tahun. Apa kau pikir aku takut padamu? Wang Fang mengumpat dan berbalik memanggil kedua pembantunya di belakangnya. Apa yang kau lihat? Hajar dia. Kenyataannya, Wang Fang tidak perlu berkata apa-apa lagi karena kedua pembantunya sudah berdiri. Apa kau datang ke sini untuk membuat masalah? Kau pikir aku tidak berani memukulmu? Dengan dua orang yang mendukungnya, Wang Fang penuh percaya diri dan tidak takut sama sekali. Ekspresi wajahnya bahkan lebih arogan daripada ekspresi seorang penjahat di jalan. Biar ku beritahu, kau sudah membuat kekacauan di sini. Kalau kau tidak memberiku ganti rugi 2 kali lipat hari ini, aku pasti akan menghajarmu. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Lin Yi tidak berkata apa-apa lagi. Ia melangkah maju dan memukul kedua pembantu itu hingga jatuh ke tanah. Dengan kemampuan Lin Yi, menghadapi kedua orang ini tidak membutuhkan banyak usaha. Dan sekarang, sistem bahkan telah menghadiahinya kekuatan tempur peringkat E dan peningkatan kepadatan tulang. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk berurusan dengan kedua orang ini. Melihat kedua pembantunya memuntahkan darah akibat pukulan Lin Yi, Wang Fang tercengang. Anak ini terlihat lembut dan santun, tetapi mengapa dia begitu kejam? Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Katakan padaku bagaimana cara menyelesaikannya. Kau masih punya kesempatan sebelum aku benar-benar marah, kata Lin Yi dengan tenang. Biar ku katakan padamu, kau tidak mungkin mengambil uangku, kata Wang Fang. Dan kau bahkan menghancurkan kios sayurku. Kaulah yang seharusnya memberiku ganti rugi. Kalau tidak, aku akan berbaring di tanah dan memerasmu sampai mati. Lin Yi, berhenti. Saya akan menelepon Departemen Perindustrian dan Perdagangan sekarang dan meminta mereka mengirim seseorang. Kalau tidak, kita yang akan salah. Ji Qingyan tahu betul apa yang harus dilakukan. Jika pihak lain tidak memberi ganti rugi, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika dia mengambilnya dari dompetnya, sifat situasinya akan berubah dan dia akan bertanggung jawab secara pidana. Oleh karena itu, solusi terbaik saat ini adalah menghubungi pihak berwenang. Baiklah, suruh mereka bergegas. Ya. Wang Fang sama sekali tidak takut saat melihat Ji Qingyan menelepon. Begini, percuma saja kalau kau menghubungi Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Kami kenal orang-orang yang bertanggung jawab di bidang ini. Intinya, kalaupun mereka datang, kalian berdua tidak akan dapat apa-apa. Melihatnya di telepon, yang lain pun ikut tertawa. Mereka juga tahu situasi di sini. Jika mereka ingin berbisnis di daerah ini, bagaimana mereka bisa hidup damai jika mereka tidak memiliki hubungan baik dengan otoritas terkait? Kalau tidak, ketika saatnya tiba, pihak berwenang tidak akan membantu mereka. Mereka bahkan mungkin terpaksa memberi kompensasi dan meminta maaf. Ini sama saja bunuh diri. Oh, kalau begitu kau cukup mengesankan. Kuharap kau bahkan bisa memengaruhi sutradara. Lin Yi tersenyum. Apa katamu? Saat Wang Fang dan yang lainnya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, Ji Qingyan menelepon. Direktur Sun. Saya Ji Qingyan dari Chaoyang Group. Saya mengalami masalah di pasar pengembangan pertanian. Bisakah Anda mengirim seseorang untuk memeriksanya? Panggilannya sangat singkat, dan dia menutup telepon dalam waktu kurang dari 1 menit. Pihak lain pun menyetujui dengan sangat kooperatif dan mengatakan bahwa ia akan menangani masalah ini sesegera mungkin. Di kota besar seperti Zonghai, nilai pasar Chaoyang Group jauh dari cukup untuk menggoyahkan seorang kepala biro. Namun, hampir semua petinggi di Zonghai tahu bahwa Ji Qingyan, ketua grup Chaoyang, adalah pacar utama Lin Yi, ketua grup Lingyun. Identitas ini luar biasa. Lin Yi dapat mengganti seorang direktur biro hanya dengan lambaian tangannya. Siapa yang berani menyinggung Lin Yi di Zonghai? Direktur Sun bilang dia akan mengirim seseorang nanti, kata Ji Qingyan setelah menutup telepon. Baiklah, kita tidak ada hubungannya. Apa yang kau bicarakan? Apa kau sudah menelepon direktur? Wang Fang sedikit gugup. Ia terus menatap Lin Yi, merasa masalah ini tak lagi mudah ditangani. Jika para pegawai di bawah tidak bisa menanganimu, aku harus memanggil seseorang dari atas. Jangan coba-coba menakut-nakuti saya. Kalau kamu kenal sutradaranya, apa kamu perlu naik becak untuk membeli barang-barang itu? Secara logika, kau benar, kata Lin Yi. Tapi coba bayangkan bagaimana Yang Mulia mengunjungi desa secara diam-diam. Tidak bisakah aku juga naik becak untuk mengantar barang? Jangan mencoba membodohiku. Aura Wang Fang telah melemah drastis. Ia juga sedikit ragu apakah ini benar. Siapa yang dapat bertahan dalam situasi seperti itu? Jangan panik, tunjukkan auramu tadi, kata Lin Yi, jangan takut, teruslah maju. Kalian. Wang Fang mundur 2 langkah dengan perasaan bersalah, lalu memegangi dadanya dan terjatuh ke tanah. Ji Qingyan tertegun. Ada apa? Dia takut. Dia mencoba menipu kita. Aku tak tahan lagi. Jantungku tak karuan. Ini semua salahmu. Wang Fang mencengkeram dadanya dan berguling-guling di tanah. Rambutnya acak-acakan, dan ia memancarkan aura seorang preman jalanan. Sekarang apa? Tunggu saja di sini, kata Lin Yi, kalau dia benar-benar meninggal, kita langsung ke krematorium. Kalau ternyata dia baik-baik saja, kita anggap saja penipuan. Bab 612 Jangan biarkan He Yuan datang ke sini. Apakah ini baik-baik saja? Ji Qingyan belum pernah melihat kejadian seperti ini sebelumnya, takutnya akan menimbulkan masalah baru. Jangan takut, semuanya baik-baik saja. Para pedagang di sekitar pun ikut bingung dan tidak yakin. Mungkinkah pasangan ini benar-benar mengenal sutradaranya? Omong kosong. Apa yang terjadi di sini? Tepat ketika situasi mulai tidak terkendali, seorang pria berjas dan 2 orang berseragam keamanan berjalan mendekat dari jauh. Dia mendorong penonton di luar dan berjalan di depan Lin Yi. Manajer Ma ada di sini. Orang yang dipanggil manajer Ma itu bernama Ma Suliang. Dia adalah manajer keamanan pasar pengembangan pertanian. Biasanya, tugas utamanya adalah menjaga ketertiban pasar dan menengahi konflik antara penjual, pelanggan, dan pemasok. Wang gigi besar, kenapa kau tergeletak di tanah? Manajer Ma, Anda di sini. Melihat Ma Suliang, Wang Fang berdiri dari tanah. Pinggangnya tak lagi sakit, kakinya tak lagi sakit, dan jantungnya tak lagi tak nyaman. Kedua orang ini mencoba menjebak saya karena menjual sayuran busuk kepada mereka dan bahkan menghancurkan kios sayur saya. Dia bahkan memukuli kedua pembantu kami. Ma Suliang mengamati situasi dan menatap Lin Yi. Kak, apa maksudmu? Kamu tidak bisa menindas orang lain hanya karena mereka penjual sayur, kata Ma Suliang. Bagaimana aku bisa menindas orang? Kamu sudah menghajar mereka habis-habisan. Bukankah ini termasuk intimidasi, kata Ma Suliang. Apakah menurutmu aku tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan? Kalau omong kosong, bilang saja siapa yang melihatmu belanja di tempatku, teriak Wang Fang. Ji Qingyan berbalik dan menatap yang lain. Mereka semua melihatnya. Nona muda, jangan bicara omong kosong. Kami tidak melihat apa-apa.
Saya sudah di sini sepanjang malam, tapi saya belum pernah melihat kalian datang ke sini untuk membeli bahan makanan. Dia belum buka sejak pagi tadi. Bagaimana bisa kau menuduhnya begitu tidak adil? Mereka semua ada di pasar, jadi mereka secara alami bersatu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa berbisnis di masa mendatang? Bohong, balas Jiqingyan. Kalian semua ada di sini waktu kami datang belanja bahan makanan pagi ini. Apa yang kau bicarakan? Kita tidak ada hubungan keluarga dengan Nona Wang, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membantunya. Kalau kita melihatnya, ya kita melihatnya. Kalau tidak melihatnya, ya kita tidak melihatnya. Kita tidak akan berbohong. Anda. Baiklah, cukup. Lin Yi menarik Jiqingyan kembali. Tidak ada gunanya berdebat dengan mereka. Saudaraku, masalahnya sudah sampai pada titik ini. Bukankah seharusnya saudara memberi kami penjelasan, kata Ma Suliang. Kenyataannya, Ma Suliang tahu segalanya di sini. Wang Si Gigi Besar dan yang lainnya pasti menjual sayuran busuk kepada pelanggan. Ini bukan pertama kalinya mereka mengalami hal seperti ini. Jika ada bukti konkret, dia harus membantu pelanggan. Namun, situasi saat ini berbeda. Tidak ada bukti sama sekali. Apalagi ada saksi lain, jadi dia harus membantu Wang Gigi Besar dan yang lainnya. Apa yang kamu bicarakan? Seseorang akan segera datang ke sini untuk berbicara denganmu. Seseorang. Ma Suliang tertegun. Siapa yang akan datang? Manajer Ma, mereka bilang mereka menemukan Direktur Sun dari Biro Industri dan Perdagangan, kata Wang Fang. Direktur Sun, gumam Ma Suliang, bukankah nama belakang Direktur Biro Industri dan Perdagangan itu Li? Aku belum pernah mendengar ada orang lain yang bermarga Sun. Hah. Semua orang bereaksi dan merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah dia mengatakan kebenaran? Tampaknya tidak mungkin. Seperti yang dikatakan Wang Si Gigi Besar, jika dia benar-benar mampu, dia tidak akan mengendarai sepeda roda 3 untuk menyajikan makanan. Manajer Ma, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Mereka merobohkan kios sayurku dan menimpa asisten rumah tangga kita. Bagaimana kalau kita panggil polisi? Saya rasa itu tidak akan berhasil. Ma Suliang memandang Lin Yi dan berkata, Saudaraku, karena sudah begini, mari kita akhiri masalah ini di sini dan jangan terus-menerus memperkeruh suasana. Barang-barang mereka sudah dibalik, jadi kamu harus memberi ganti rugi kepada Wang Gigi Besar sebesar 2.000 yuan. Sedangkan untuk 2 orang yang ada di tanah, kamu cukup memberi ganti rugi 5.000 yuan dan masalah ini akan selesai. Kompensasi dosaku. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu, kata Ma Suliang. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kalau kau melakukannya lagi, aku akan panggil polisi. Nanti, kau sendiri yang akan menanggung akibatnya. Minggir. Siapa yang mau panggil polisi? Terdengar suara dengusan dingin dari luar. Orang-orang di sekitar bubar dan melihat lebih dari 10 orang berseragam masuk. Melihat orang itu berjalan mendekat, Ma Suliang terkejut. Orang-orang dari Biro Perindustrian dan Perdagangan benar-benar ada di sini. Dia kenal salah satu dari mereka. Direktur Li, sungguh mengejutkan melihat Anda di sini. Dan kamu siapa? Saya Ma Suliang, manajer keamanan di sini. Waktu kamu ke sini sebelumnya, saya ikut bos saya dan bahkan sempat menemani kamu sebentar. Ya, saya punya sedikit kesan tentang itu. Setelah balasan sederhana, selusin orang berjalan menuju Lin Yi dan Jiqingyan. Presiden Lin, Presiden Ji, apakah ini wanita yang membuat masalah? Orang yang berbicara bernama Sun Suemin, Kepala Industri dan Perdagangan Zonghai. Ya, itu dia. Kalian yang urus. Jangan khawatir, kami akan mengurusnya, janji Sun Suemin. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Siapakah pria parubaya ini? Mengapa Direktur Li berdiri di belakangnya saat dia berbicara? Lalu, mengapa dia memanggil pria ini Presiden Lin? Mungkinkah dia memiliki identitas lain? Sun Suemin mengangkat dagunya. Pak Li, suruh seseorang membawa mereka pergi. Selidiki toko ini juga. Bagaimana bisa mereka keluar dan mengganggu ketenangan seperti ini? Orang seperti itu harus dihukum berat. Mengerti, Direktur Sun? Hei, kenapa kau menangkapku? Dia bersalah padaku. Aku tidak bersalah, teriak Wang Fang. Presiden Lin memiliki kekayaan ratusan miliar dan merupakan pengusaha terkenal di Zonghai. Apakah menurutmu dia akan menuduhmu secara keliru? Bernilai ratusan miliar. Setelah mengetahui identitas asli Lin Yi, mata Ma Suliang, Wang Fang, dan yang lainnya hampir jatuh dari rongganya. Dengan identitasnya, apakah dia perlu datang sendiri untuk membeli bahan makanan? Sekalipun mereka bepergian secara rahasia, seharusnya tidak ada seorang pun yang membawanya sejauh Anda. Bukankah ini merupakan bentuk intimidasi biasa?
Presiden Lin, saya sungguh-sungguh minta maaf. Ini semua karena kelalaian manajemen. Dalam waktu dekat, kami berencana untuk menangani masalah ini dan merestrukturisasi seluruh industri. Kita harus sepenuhnya menghilangkan fenomena negatif ini, kata Sun Suemin sambil tersenyum. Aku tidak punya hak untuk ikut campur dalam hal ini. Lin Yi tersenyum. Kau bisa mengatasinya. Oke. Kita bawa mereka kembali dulu. Bukankah Longxin akan segera terdaftar? Hubungi aku kalau butuh bantuan. Oke. Setelah masalah selesai, Lin Yi dan Ji Qingyan juga pergi. Ketika mereka keluar dari pasar dan melihat mereka berdua masuk ke dalam mobil sport putih, Ma Suliang dan Wang Fang merasa tidak enak. Apa-apaan ini? Apa yang harus kita lakukan? Stok di dapur cuma cukup untuk sehari. Kita harus cepat-cepat membeli, kata Ji Qingyan dalam perjalanan pulang. Nanti saya suruh Wang Tianlong kirim beberapa. Nanti kalau sudah waktunya, kita tagih biayanya. Tapi ini bukan pengalaman yang autentik, kata Ji Qingyan. Ada beberapa hal yang hanya perlu kamu alami sekali. Tak perlu berlebihan. Ji Qingyan mengangguk, setuju dengan Lin Yi. Jika Lin Yi tidak membawanya keluar hari ini, dia tidak akan tahu tentang kekacauan di pasar. Mungkin inilah dunia yang dilihat Lin Yi. Ia sangat selaras dengan kehidupan sipil. Lin Yi tidak kembali ke toko, melainkan mengantar Ji Qingyan ke grup Chaoyang sebelum kembali ke toko sendiri. Melihat Koenigsegg RS yang menarik perhatian berhenti di pintu, sesekali pejalan kaki menoleh untuk melihat. Mobil ini tidak umum, tapi sangat menarik. Kalau saja hari ini bukan hari Senin dan masih banyak pelajar yang berkeliaran, Lin Yi pasti sudah dikepung. Ketika tiba di toko, Lin Yi mulai menyiapkan barangnya. Meskipun tidak banyak orang di sekitarnya saat ini, dia akan sibuk menjelang makan siang. Siang harinya, orang-orang datang berbondong-bondong. Tanpa dukungan He Yuan dan Tian Yan, sebagian besar orang yang datang adalah gadis-gadis. Makan adalah salah satu tujuan mereka, tetapi tujuan lainnya adalah menikmati penampilan Lin Yi secara gratis. Lagi pula, dengan kondisinya, mustahil untuk menikmati tubuhnya juga. Kebanyakan gadis yang datang untuk makan sangat kooperatif. Mereka tidak memesan apapun selain nasi goreng telur dan mie sayur. Tak peduli apa yang mereka makan, yang penting bisa melihat wajah tampan bos ini secara gratis. Lin Yi menyibukkan diri hingga lewat pukul 1 siang sebelum mengantar semua tamu satu demi satu. Meskipun arus pelanggan tidak sebaik ledakan kemarin, pendapatan masih melampaui angka 3.000 yuan. Lin Yi memikirkannya. Jika ini akhir pekan, bisnisnya pasti akan lebih ramai lagi. Namun, dilihat dari situasi saat ini, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan lebih dari 10.000 yuan hari itu. Berderak. Sekitar pukul 2 siang, Ji Qingyan masuk sambil menenteng tasnya. Kamu datang pagi-pagi sekali. Aku khawatir kamu sibuk, jadi aku serahkan pekerjaan itu pada orang lain. Ji Qingyan melihat ke arah toko yang kosong. Tapi sepertinya hari ini sepi. Aku datang lebih awal. Kemarin akhir pekan. Lagi pula, Yuan dan Tian Yan ada di sini. Bisnis biasanya lancar. Sekarang, semua siswa sudah masuk kelas, dan sudah lewat jam makan siang. Tidak akan ada yang datang ke sini untuk makan. Aku terlalu malu untuk meminta Direktur Tian datang, tapi kenapa kamu tidak meminta Yuan untuk membantu, saran Ji Qingyan. Jangan. Ini toko yang resmi. Aku takut kalau dia datang, suasananya jadi tidak senonoh. Jangan bilang begitu tentang Yuan. Lagi pula, dia kan adik perempuanku. Aku sarankan kau segera putus dengannya, kata Lin Yi, saat kau tidak di sini kemarin, anak-anak laki-laki polos itu membuatnya tersipu. Kalau tidak tahu, mereka akan mengira ada sesuatu yang buruk terjadi di toko. Ji Qingyan tertawa terbahak-bahak. Aku tidak akan membantahmu. Yuan memang orang yang tidak bermoral. Ji Qingyan merasa bahwa berkat kepribadian Yuan, mereka kini bisa bekerja sama. Kalau tidak, ia tidak akan menjadi bawahan Lin Yi. Baiklah, jangan bahas dia lagi. Ayo kita lanjutkan bekerja. Saya melakukan beberapa perhitungan pagi ini dan menemukan bahwa kami menerima sekitar 3.200 yuan. Penghasilan kami hari ini cukup baik. Jika kita bisa mendapatkan 10.000 yuan hari ini, setelah dikurangi biaya bahan baku dan sewa, kita akan mendapatkan sekitar 3.000 yuan. Itu lebih dari 90.000 yuan sebulan, dan pendapatan tahunan kita akan melebihi 1 juta yuan. Saya rasa bahkan jika kita berdua tidak berbisnis di masa depan, kita masih bisa menghidupi diri sendiri. Kurang lebih. Begitulah cara hidup orang biasa dihitung. Ya. Sebenarnya, saya merasa kehidupan seperti ini cukup menarik. Setiap kali saya melihat notifikasi transfer, saya merasa lebih berhasil daripada saat kita sedang membicarakan sebuah proyek. Inilah kebahagiaan orang biasa.
Orang kaya biasanya tidak bisa merasakannya. Dia terkekeh, menyisir rambutnya, dan duduk di meja bar. Bagaimana kabarmu beberapa hari ini? Apakah bisnis makanan siap saji berjalan lancar? Kamu mengingatkanku untuk mematikan sistem pengiriman. Bisnis di toko semakin lancar. Aku tidak perlu khawatir lagi soal pengiriman. Kita lanjutkan saja. Kita anggap saja ini publisitas kalau tidak laku, kata Ji Qingyan. Tidak apa-apa. Kamu bisa menaikkan ongkos kirimnya supaya tidak ada yang memesan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Mari kita tetapkan biaya pengiriman menjadi 50 yuan. Lin Yi mencubit wajah Ji Qingyan yang selembut adonan. Kau hanya ingin menaikkannya 50 yuan setelah kerja keras kita. Tidak bisakah kau lebih menghargai diri sendiri? 50 yuan sudah banyak. Waktu saya pesan antar, barang termahal cuma 20 yuan. Tapi kamu tidak akan bisa mendapatkan banyak dengan melakukan ini. Aku akan menetapkan biaya pengiriman menjadi 500 yuan. Bukankah ini agak terlalu berlebihan? Jangan terlalu banyak berpikir, lakukan saja. Bab 613 untuk menangani semua jenis ulasan negatif. Lijing Villa di Zhonghai adalah kawasan pemukiman kelas atas. Rumah terkecil berukuran lebih dari 80 meter persegi. Harga satu rumah saja hampir 10 juta. Di Zhonghai, hanya sejumlah pekerja keraputi tingkat tinggi yang mampu menempati tempat seperti itu. Keseluruhan konstruksi dan fasilitas pendukung di distrik ini juga sepadan dengan harganya yang mahal. Terdapat kolam renang, pusat kebugaran, dan rumah sakit swasta. Di mata orang biasa, distrik ini sudah dianggap kaya. Di sebuah rumah yang luasnya lebih dari 100 meter persegi, seorang gadis jangkung bercelana olahraga dan rompi olahraga tengah berbicara tanpa henti di teleponnya. Sebagai streamer evaluasi profesional, beritahu saya, apakah ponsel Xiaomi baru yang dievaluasi kemarin luar biasa atau bagaimana? Saya sudah menunjukkan semua kekurangannya. Kecuali Anda merasa saya sengaja menyabotase usaha Anda pasti tidak akan menemukan streamer seteliti saya di seluruh platform ini. Setiap kata yang saya katakan adalah kebenaran. Saya tidak akan berbohong. Gadis yang berbicara itu bernama Zhang Xiaoyu. Ide online-nya adalah Xiaoyu, dan dia adalah seorang streamer wanita di Douyu. Di tengah masyarakat yang serba cepat ini, ia awalnya ingin mengambil jalan pintas dan menjadi streamer wanita yang menjual tubuhnya. Namun, ia justru menarik banyak perhatian dan dibayar mahal. Namun, setelah siaran langsung pertamanya, beberapa penggemar mengatakan bahwa jika mereka tidak melihat wajahnya, mereka bahkan tidak akan tahu apakah itu dada atau punggungnya yang menghadap mereka. Mereka langsung mencekik impiannya untuk menjadi streamer sejak lahir. Setelah itu, ia siap beralih menjadi pengulas makanan. Namun, setelah beberapa kali gagal, ia terpaksa mengubah gayanya dan bekerja di industri evaluasi. Perubahan ini memungkinkan Zhang Xiaoyu menemukan tempatnya. Dikombinasikan dengan rasa ingin tahu para pengguna, ia dengan cepat membangun banyak penggemar dan berhasil memantapkan posisinya di platform Douyu. Sejak saat itu, segalanya menjadi tak terkendali. Xiaoyu, kami ingin melihatmu menilai lingerie ukuran D, kata netizen konyol A. Baiklah. Dengan tubuhku, aku bisa melakukannya dengan mudah. Apakah streamer itu terbawa suasana, atau aku yang terlalu mabuk dan membayangkan mendengar hal-hal seperti itu? Tunggu aku. Aku akan membeli satu set secara online sekarang dan mengevaluasinya untukmu. Tapi kamu harus membiarkanku makan dulu. Cepat makan. Kudengar sup iga babi pepaya sangat bergizi. Aku sangat merekomendasikannya. Zhang Xiaoyu sama sekali tidak peduli saat melihat para pemuda itu berteriak dalam siaran langsung. Sebagai seorang streamer, jika ia saja tidak bisa menerima ejekan netizen, ia tidak akan mampu bertahan di industri ini. Zhang Xiaoyu mengambil ponsel lain dan mulai memesan barang. Tiba-tiba, ia berteriak. Apa yang terjadi di restoran bernama Delicious ini? Sepiring nasi goreng telur harganya 189 yuan. Sepiring mie sayur harganya 179 yuan. Apa mereka pikir mereka bintang 3 Michelin? Saya melihat toko ini beberapa hari yang lalu ketika saya memesan makanan untuk dibawa pulang. Harga makanan mereka sangat mahal. Saya rasa mereka semua hanya menggertak. Saya juga tahu toko ini, tapi penjualannya nihil dan barang-barangnya sangat mahal, jadi saya tidak sanggup membeli dari mereka. Xiaoyu, cepat beli satu porsi untuk dicoba. Bantu kami mengujinya. Tidak masalah. Saya akan memesannya sekarang. Bagi orang biasa, 189 yuan untuk nasi goreng telur dan 179 yuan untuk semangkuk mie mungkin dianggap harga yang sangat mahal. Namun, bagi streamer sekelas Zhang Xiaoyu, itu hanyalah uang yang sangat sedikit. Bagaimana kalau begini? Aku akan memilih seporsi nasi goreng telur, secangkir teh susu, dan seporsi sup iga babi pepaya sesuai permintaanmu.
kata Zhang Xiaoyu serius. Tapi aku sudah punya firasat kalau barang-barang mereka jelas tidak sepadan dengan harga segitu, jadi sebaiknya aku klarifikasi dulu. Jangan pesan dari mereka lagi nanti. Sial, ada apa ini? Aku pesan 3 barang, tapi mereka malah minta aku bayar 500 yuan untuk ongkos kirim. Apa Wu Yanzu bawa mobil sport untuk mengantar barangnya? Melihat ekspresi Zhang Xiaoyu yang berlebihan, orang-orang dalam siaran langsung tertawa terbahak-bahak. Pesanan antar biasa cuma beberapa yuan. Kalau mereka mau 500 yuan, jelas mereka penipu. Toko seperti ini cuma sekali jadi. Semuanya berjatuhan seperti lalat. Cepat atau lambat, pasti akan bangkrut. Melihat biaya pengiriman selangit sebesar 500 yuan, Zhang Xiaoyu sedikit marah. Saya akan menelepon dan bertanya kepada pedagang ini apa yang terjadi. Tak lama kemudian, Zhang Xiaoyu menelepon telepon rumah yang terhubung ke toko tersebut. Halo, apakah Anda pemilik Delicious? Apakah terjadi sesuatu? Kenapa ongkos kirimmu mahal sekali? Aku pesan 3 barang, dan kamu minta 500 yuan untuk ongkos kirimnya. Kamu gila uang, iya. Mobil sport pun tidak semahal itu, kan? Saya bisa menawarkan jasa mobil sport, tapi Anda harus membayar tambahan 200 yuan. Kalau menurut Anda terlalu mahal, jangan pesan. Jawaban Lin Yi menyebabkan penonton di siaran langsung meledak. Xiaoyu, kita bisa menoleransi jika dia mengejekmu karena tubuhmu besar, tapi, jika dia mengejekmu karena tidak punya uang, bukankah itu tamparan di wajahmu? Orang ini tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk menjual semangkuk nasi goreng telur seharga 189 yuan. Biasanya kita hanya menggunakan satu kata untuk menggambarkan orang-orang seperti itu, pengusaha berhati hitam. Xiaoyu, kami akan mengirimimu roket. Kami ingin melihatmu menamparkan wajahnya. Dia bahkan bilang mau pakai mobil sport untuk antar makanan. Kenapa dia tidak bilang pakai roket saja? Dia melihat dalam siaran langsung itu, banyak sekali orang yang memberinya hadiah dan memintanya untuk memesan hidangan. Zhang Xiaoyu merasa bahwa kesempatannya telah datang. Dia tidak bisa membiarkan gelombang popularitas ini mereda. Memikirkan hal ini, Zhang Xiaoyu tertawa dalam hatinya dan mengkritik. Maaf banget. Kamu terlalu percaya diri. Aku terpaksa mempermalukanmu sekarang. Zhang Xiaoyu meluruskan raut wajahnya. Saya ingin memesan makanan dari restoran Anda hari ini. Bukankah cuma perlu tambahan 200 yuan? Saya sanggup. Saya ingin lihat bagaimana Anda akan mengantarkan makanan untuk saya dengan mobil sport. Setelah berkata demikian, Zhang Xiaoyu menutup telepon. Kemudian, ia menambahkan 200 yuan untuk biaya pengiriman dan melambaikannya di depan kamera. Saudara-saudara, saudara-saudara, saya sudah memesan. Totalnya 1.237 yuan. Kalau dia tidak mengendarai mobil sport, saya akan memberinya pelajaran dan memberinya ulasan buruk. Saya tidak akan pernah makan di restorannya lagi, kata Zhang Xiaoyu. Bagaimana kalau dia menyewa mobil sport, tanya seseorang. Kemungkinan ini juga ada. Mustahil. Di Zhonghai, kalau mau sewa supercar, harganya minimal 1.000 yuan. Kalau belum dipotong dari platform, dia nggak akan sanggup sewa mobil, kata Zhang Xiaoyu yakin. Lagi pula, waktu pengirimannya hanya 35 menit. Dia tidak punya waktu untuk menyewa mobil. Kita tunggu saja di sini. Haha, kurasa pemilik tokonya sekarang tercengang. Dia tidak menyangka Xiaoyuku sekaya itu. Dia mungkin tidak menyangka dia akan memesan. Pasti akan canggung kalau dia datang dengan keledai listrik kecil untuk mengantarkan makanan nanti. Saya hanya menunggu pemilik toko dihina. Zhang Xiaoyu menyilangkan lengannya di depan dada, ekspresinya sangat sok. Beraninya kau bersikap sombong padaku, Zhang Xiaoyu. Apa kau tidak tahu kalau aku ahli dalam segala macam ulasan negatif? Bab 614 tidak hanya luar biasa, dia sungguh surgawi. Di toko, Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan matanya yang besar dan indah. Nona muda ini sepertinya sedang berselisih dengan Anda. Makanan yang dia pesan harganya hanya sedikit lebih dari 500 yuan, tapi dia menghabiskan 700 yuan untuk ongkos kirim. Apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Ini makan siang gratis. Hehe, aku juga berpikir begitu. Ini lebih dari 1.000 yuan. Setelah dikurangi biaya dan komisi platform, kita bisa mendapatkan setidaknya 700 yuan. Ini situasi tanpa kerugian. Itu benar. Mereka berdua pergi ke dapur bersama. Ji Qingyan bertugas membuat teh susu dan mencuci sayuran, sementara Lin Yi mengerjakan sisanya. 10 menit kemudian, tepat saat hidangan hendak disajikan, kurir dari Meituan masuk. Bos, apakah makanannya sudah siap? Segera. Tunggu sebentar. Lin Yi sangat efisien.
Setelah makanan disajikan, Jikinyan bertanggung jawab untuk mengemas. Pembagian tugasnya sangat jelas. Bro, kalian biasanya naik motor untuk mengantar makanan, kan? Tanya Lin Yi. Itu sudah pasti. Tidak ada gunanya menggunakan yang lain. Apakah kamu tahu cara mengendarai mobil? Tanya Lin Yi. Kalau kalian mau tahu, saya tidak sedang menyombongkan diri, tapi saya sudah bisa mengemudikan traktor sejak umur 4 tahun. Setelah lulus SMA, saya melanjutkan studi mekanik mobil di Sekolah Teknik Lansiang, kata pengantar barang itu dengan percaya diri. Ada sesuatu yang mungkin belum kamu ketahui. Waktu kuliah mekanik otomotif, aku belajar sendiri cara menggali. Kamu bisa bilang ke aku, apa ini mengesankan atau tidak? Ini lebih dari luar biasa. Saya benar-benar jenius. Selain pesawat di langit dan kapal di laut, tak ada yang tak ku kenal cara mengemudinya. Si pengantar barang berseri-seri kegirangan sambil menunjuk keluar jendela. Kau lihat supercar putih itu? Mobil itu namanya Koenigsegg Regera. Itu hypercar. Cara mengemudinya berbeda dari mobil biasa. Aku tidak menyombongkan diri, tapi aku jago banget mengendarai mobil seperti ini. Bisa dibilang, tidak ada mobil di dunia ini yang tidak kukendarai. Aku bisa mengendarai semuanya. Bung, mobil itu nggak mirip Regera. Itu Koenigsegg Agera RS, beda banget. Tukang antar barang itu merasa sedikit malu. Bagaimana rasanya terekspos saat Anda pamer? Kamu salah. Pasti Regera. Temanku dulu punya. Aku pernah pinjam dan pakai. Kok aku bisa salah? Si pengantar makanan berdiri dan mengambil makanan dari Lin Yi. Sepertinya kamu juga tahu mobil. Ayo kita berinteraksi lebih banyak nanti. Aku masih harus mengantar makanan, jadi aku tidak akan bicara lagi. Tunggu sebentar. Jangan terburu-buru pergi. Apakah ada hal lainnya? Bukankah kamu bilang kamu mengendarai Koenigsegg Agera RS? Berhenti naik motor dan kendarai mobil sport itu di luar. Sial, meskipun aku seorang pengantar barang, kau tidak bisa mengolok-olokku. Siapa yang mengolok-olokmu? Mobil itu punyaku. Pakai saja untuk mengantar makanan ini. Setelah itu, Lin Yi menekan kunci mobil dan pintu mobil terbuka secara otomatis. Mata dan mulut kurir itu terbelalak lebar. Pandangan dunia yang telah dibangunnya runtuh pada saat ini. Mobil itu milikmu. Seorang pelanggan meminta saya mengantarkan makanan dengan mobil sport, jadi saya hanya bisa menurutinya. Setelah itu, Lin Yi menyerahkan kunci mobil dan tersenyum. Karena kamu bisa menyetir, aku tidak akan pergi. Kakak. Si pengantar barang gemetar. Kamu benar-benar koki. Apa salahnya jadi koki? Koki nggak boleh naik mobil super, tanya Lin Yi. Dan aku ingin memberitahumu satu hal lagi. Meskipun kau seorang pengantar barang, kalau kau membeli Koenigsegg Agera RS, mereka tidak akan menghentikanmu. Lagi pula, kalau kau membeli Lamborghini, Rolls-Royce, Ferrari, atau Porsche, mereka tidak akan menghentikanmu. Coba saja kalau kau tidak percaya. Baiklah, biar ku beritahu juga. Si pengantar barang menelan ludah. Kalau aku benar-benar bisa membeli mobil-mobil ini, aku tak perlu repot-repot mengantar barang-barang ini. Kamu tidak perlu repot-repot memikirkan detail-detail ini. Misimu saat ini adalah mengantarkan makanan ini. Ini kesempatan bagus untuk merasakan sensasi mobilnya. Yah, bukankah agak impulsif bagimu memintaku mengendarai mobil semahal itu? Kamu harus tenang. Itu cuma mobil sport. Aku punya beberapa di rumah. Kendarai saja dengan berani. Enak saja. Kak, aku cuma pamer. Kenapa kakak percaya banget sama aku? Dari penampilan kakak nggak kelihatan naif banget, kata kurir itu dengan wajah masam. Tapi saya benar-benar tahu cara mengemudikan ekskavator. Kalau suatu hari nanti ada klien yang meminta Anda mengemudikan ekskavator untuk mengantarkan makanan, jangan lupa hubungi saya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kamu sudah menerima pesanannya. Ambil ponselku dan pergi. Setelah selesai, tandai pesanan sebagai sudah terkirim. Kamu bisa mengembalikan ponselnya setelah itu. Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan. Pemuda di luar berbalik hendak pergi. Saat itu, Jikinyan keluar dari dapur. Kirim saja. Waktunya sudah dekat. Kalau terlambat, hasilnya tidak bagus. Baiklah, aku akan segera kembali. Awasi dia sebentar. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Mengambil makanan, Lin Yi masuk ke Koenigsegg Agera RS. Meskipun tidak banyak orang di jalan, tetap saja banyak yang memandang dengan rasa iri. Sangat tampan. Villa Li Jing, rumah Zhang Xiaoyu. Saat ini, dia masih melakukan siaran langsung di rumah. Popularitas siaran langsungnya telah memecahkan rekor sepanjang masa. Mereka semua menunggu dia menamparkan wajah pemilik toko.
Menurut ponselku, dia seharusnya tiba dalam 10 menit. Aku akan ganti baju sekarang dan turun untuk membeli makanan. Kenapa harus berubah? Ayo pergi sekarang. Kita tidak sabar. Bagaimana itu bisa terjadi, kata Zhang Xiaoyu. Aku pakai celana olahraga ketat dan bra olahraga. Kalau begini terus, bukankah paman-paman parubaya yang menyebalkan itu akan diuntungkan? Aku harus ganti baju dengan sesuatu yang lebih konservatif. Haha, kamu benar. Ayo siaran langsung sambil ganti baju. Aku kasih roket. Jangan bohong. Sekalipun kamu kasih tahu aku satelit, aku nggak akan lakuin ini. Kalau nggak, siaran langsungku bakal diblokir besok, kata Zhang Xiaoyu. Kalian ini benar-benar mesum. Kalian mau nonton streamer yang biasanya nggak bisa kalian bedakan jenis kelaminnya ganti baju. Kalian nggak punya selera sama sekali. Membantah komentar di atas. Setelah mengamati selama berhari-hari, Xiaoyu kemungkinan besar seorang waria. Jika dia melepas celananya, pandangan duniamu mungkin akan terbalik. Sialan, beraninya kau menghinaku seperti ini. Zhang Xiaoyu memarahi sambil tersenyum sebelum kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Saat dia keluar, celana ketatnya telah berubah menjadi celana jeans longgar. Bagian atas tubuhnya tertutupi atasan berlengan pendek dan ia mengenakan jaket. Rambutnya berantakan karena tergerai di bahu. Ia benar-benar berbeda dari versi dirinya yang anggun dan seksi sebelumnya. Zhang Xiaoyu memegang tongkat selfie dan berkata kepada orang-orang di siaran langsung. Bersiaplah semuanya, acara tampar muka skala besar akan segera dimulai. Jangan lepaskan remote control di tangan kalian. Tidak akan ada poin undangan untuk sisa acara. Tidak akan ada iklan juga. Streamer Conscience Zhang Xiaoyu, aku akan mengajakmu untuk memberi pelajaran pada bos berhati hitam itu. Dengan itu, Zhang Xiaoyu berjalan keluar dengan sandalnya. Akan tetapi, saat dia baru saja keluar dari unit, dia bertemu dengan Lin Yi. Zhang Xiaoyu kehilangan keseimbangan dan tubuhnya membentur dinding. Zhang Xiaoyu awalnya ingin berbicara, tetapi ketika dia melihat wajah Lin Yi, nadanya berubah. Saya merasa cukup nyaman bersandar di sini. Bab 615 bisnis siapa yang kamu rebut? Pada saat ini, hati gadis Zhang Xiaoyu meluap, dan dia mulai berbicara tidak jelas. Penampilan dewa macam apa ini? Bukankah dia terlalu tampan? Siapa cowok ganteng ini? Aku nggak percaya dia bisa menyelinap keluar. Apa dia nggak tahu kalau cewek-cewek di luar itu semuanya monster? Suruh adik kecil ini tunggu aku sebentar. Ada sekop yang bisa kugunakan untuk mengubur suamiku. Kemunculan Lin Yi membuat beberapa penonton wanita dalam siaran langsung itu langsung meledak, dan langsung mencapai klimaks. Zhang Xiaoyu ingin mengamuk. Kalau saja dia tahu akan bertemu dengan lelaki tampan saat keluar, dia pasti akan berpakaian lebih bagus. Lin Yi memandang Zhang Xiaoyu dan merasa ada sesuatu yang salah dengan otak gadis ini. Dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia mengambil makanannya dan bersiap naik ke atas. Hei, tunggu sebentar. Zhang Xiaoyu menghentikan Lin Yi tepat waktu dan sengaja merapikan rambutnya. Adik, kamu juga tinggal di Villa Lijing. Aku tinggal di gedung ini. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Saya di sini untuk mengantarkan makanan ini. Saya tidak tinggal di sini, jadi saya akan terkejut jika Anda melihat saya. Hah, kamu kurir. Zhang Xiaoyu awalnya ingin mendapatkan nomor teleponnya untuk mengobrol dengannya, tetapi dia tidak menyangka adik laki-lakinya ini adalah seorang pengantar barang. Dengan penampilannya, bukankah sayang jika dia hanya mengantar makanan? Tunggu. Tepat saat Lin Yi hendak pergi, Zhang Xiaoyu memanggilnya dari belakang. Apakah kamu mengantarkan makanan ke Zhang Xiaoyu? Ya. Bagaimana kamu tahu? Aku. Zhang Xiaoyu mengangguk dengan gila. Bahkan jantungnya berdebar kencang. Adik laki-laki ini benar-benar mengantarkan makanan untuknya. Bukankah itu terlalu kebetulan? Sial, tuan rumahnya sedang birahi. Apa dia tidak sedang menyerangnya? Balas dendam dewa cinta tidak dapat didamaikan. Bukankah dia sedikit lebih tampan dariku? Apa perlu bersikap seperti ini? Saya ingin bertanya, di situs web mana mereka akan mengunggah video spesial mereka di masa mendatang? Apa yang terjadi dengan adegan tampar muka besar-besaran itu? Kenapa malah jadi pertemuan teman? Pada saat ini, Zhang Xiaoyu tidak lagi peduli dengan omong kosong dalam siaran langsung. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu mendapatkan nomor telepon Lin Yi. Karena kamu sudah memesannya, ambillah. Setelah menyerahkan barang tersebut kepada Zhang Xiaoyu, pengiriman ini akan dianggap berhasil dan dia dapat kembali ke toko. Saya ingin bertanya, saya menambahkan 200 yuan untuk pengiriman. Bos Anda bilang dia bisa mengendarai mobil sport untuk mengantarkan makanan. Kenapa dia mengirim Anda ke sini?
Saya bosnya, kata Lin Yi, saya membuat semua barang yang kamu pesan. Ah, kamu bosnya. Mendengar berita ini, Zhang Xiaoyu dan orang-orang di ruang siaran langsung tercengang. Siapakah yang mengira kalau pemuda setampan itu akan menjadi bos di toko yang mencurigakan itu? Terlebih lagi, dia adalah seorang koki paruh waktu. Kenapa kamu menamparkan wajahnya? Jangan bilang kamu nggak mau lanjutin masalah ini cuma karena dia tampan. Tuan rumah, ini standar ganda. Kalau kalian tidak memukul wajahnya, kami akan pergi. Aku tidak tahan dengan orang yang lebih tampan dariku. Zhang Xiaoyu sedikit panik saat melihat orang-orang dalam siaran langsung itu semuanya berusaha pergi. Jika dia kehilangan semuanya, dia akan menderita kerugian besar. Tidak bisakah aku menjadi bosnya? Tanya Lin Yi. Ya, tapi bukankah kamu bilang kamu ingin mengendarai mobil sport untuk mengantarkan makanan? Harus serius banget, ya. Nggak akan ngaruh ke rasa masakannya. Zhang Xiaoyu berpikir dalam hati. Benar saja, mengendarai mobil sport untuk mengantar makanan hanyalah tipuan yang ia gunakan untuk menipu uangnya. Namun, karena dia sangat tampan, tidak masalah untuk menipunya. Lagi pula, itu hanya 200 yuan. Akan tetapi, jika dia membiarkannya pergi begitu saja, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada orang-orang dalam siaran langsung. Apa yang harus dia lakukan? Bip bip bip. Lin Yi berbalik dan pergi. Ia menekan kunci mobil, dan lampu Koenigsegg Agra RS menyala. Pintu gunting pun terbuka. Melalui kamera, semua orang melihat Lin Yi masuk ke Koenigsegg Agra RS putih dan pergi. Mendengar deru mesin Koenigsegg Agra RS, Zhang Xiaoyu dan orang-orang di ruang siaran langsung terdiam. Dia benar-benar mengendarai mobil sport di sini. Zhang Xiaoyu berkata dengan tidak percaya, jangan bilang kalian masih ingin pergi sekarang. Sial, kenapa dia lebih tampan dan lebih kaya dariku? Aku tidak bisa menerimanya. Sepertinya menguburkan suamiku adalah pilihan yang tepat. Jangan bahas ini. Aku mau beliin pacarku sebotol di Clorvos. Bukankah restorannya namanya Delicious? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku harus ke sana. Saat keluar dari mobil, Lin Yi terkejut. Ada antrian panjang di pintu, dan sebagian besarnya adalah anak laki-laki. Lin Yi membuka pintu dan memasuki toko. Ji Qingyan sedang duduk di bar, menunggunya kembali. Ada apa? Kenapa banyak sekali orang yang menunggu di luar? Mereka semua di sini untuk makan, tapi ketika saya memberitahu mereka bahwa bos sedang tidak ada dan baru akan kembali beberapa saat lagi, mereka memutuskan untuk menunggu di luar. Mungkin bos wanitanya terlalu menawan. Undang mereka semua masuk, kata Lin Yi, ayo mulai bekerja. Kemudian, ketika tiba saatnya makan malam, toko itu kembali ramai dan bisnisnya luar biasa ramai. Akhirnya, untuk mengatasi lonjakan pelanggan, Lin Yi memutuskan untuk hanya menjual nasi goreng telur dan mie sayur. Dengan begitu, ia bisa menyajikan hidangan lebih cepat. Terlebih lagi, cara ini lebih efisien karena bahan-bahan yang digunakan adalah semua barang yang telah ia siapkan, sementara persediaan bahan-bahan lain sedang menipis. Dengan demikian, ia tidak bisa membuat barang lain. Tak lama kemudian, pukul 8 malam telah lewat. Meskipun masih ada beberapa pelanggan yang datang, Ji Qingyan sudah memutuskan untuk menutup toko. Pendapatan hari ini sudah lebih dari 20.000 yuan. Ini sudah cukup. Jika mereka terus seperti ini, Lin Yi akan mati kelelahan. Setelah bekerja, Lin Yi melihat halaman sistem dan menyadari bahwa kemajuan misi telah mencapai 45.130/100.000. Dengan kecepatan ini, dia akan mampu menyelesaikan misi tersebut dalam waktu paling lama 3 hari. Setelah menutup restoran, Ji Qingyan mulai menghitung bahan-bahan di dapur. Lin Yi, selain sayuran, daging dan makanan laut yang tersisa sudah hampir habis. Melihat kondisi lalu lintas hari ini, besok pasti tidak akan cukup. Baiklah, telepon Wang Tianlong besok dan minta dia mengirimkannya. Karena mereka sudah mengalami proses bangun pagi untuk membeli bahan makanan, Lin Yi tidak berencana untuk pergi besok. Meskipun mereka berdua memutuskan untuk menutup toko, Jalan Zeng yang masih sangat ramai. Para pelajar yang datang dan pergi akan melewati tempat ini. Di seberang toko ada kios barbecue. Ada lebih dari 10 meja yang tertata rapi di luar, tetapi hanya ada satu meja yang penuh pengunjung. 3 pria parubaya duduk mengelilingi meja. Di atas meja terdapat kaki domba panggang kemasan dan lebih dari 10 botol bir kosong. Sial, ada apa dengan toko di seberang? Mahal sekali. Kenapa banyak sekali orang antre setiap hari? Aku tidak punya siapa-siapa. Pria yang berbicara itu bernama Zhou Peng. Ia memiliki lengan besar dan pinggang yang ramping. Ia mengenakan kaos hitam dan duduk di kursi bagaikan gunung daging. Hampir semua gadis yang lewat akan mengalihkan pandangannya. Jangan berisik.
Restoran pangsit kita juga sama. Bisnisnya sedang lesu beberapa hari terakhir ini. Pria yang berbicara itu bernama Chen Yansong. Ia duduk di hadapan Zhou Peng. Tubuhnya lebih ramping dan bertelanjang dada, memancarkan kesan yang sangat cerdik. Siang harinya, beberapa gadis datang ke toko saya untuk makan malam. Mereka bilang harus menabung bulan ini. Lalu, mereka pergi ke toko itu dan makan lagi beberapa kali. Kok bisa? Apa makanan di restoran itu selesat itu? Enak banget sih, gerutu Chen Yansong. Alasan utamanya adalah karena pemilik toko itu sangat tampan. Dia berhasil memikat para wanita muda itu dan mereka semua berebut untuk makan di dalam. Tidak mungkin. Aku melihat banyak anak laki-laki mengantre di sore hari. Orang yang berbicara itu bernama Duan Jiabao. Ia duduk di sebelah Zhou Peng dan merupakan pemilik kedai teh susu di sebelahnya. Karena ada perempuan di toko itu. Dia juga sangat cantik. Anak-anak laki-laki yang pergi makan di sana semuanya mengincar perempuan itu. Saat menyebut nama Ji Qingyan, Chen Yansong merasa seolah-olah telah membuka kotak percakapan. Siang itu, saya melihat keluar jendela toko mereka dan menyadari bahwa wanita itu sangat cantik. Dia tampak seperti peri. Sekarang bukan saatnya membicarakan ini. Kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkan bisnis kita. Kalau tidak, kita semua akan kelaparan, kata Zhou Peng. Saya rasa kita harus bicara dengan mereka dan meminta mereka memperpendek jam operasional dan memberi kami sebagian keuntungan, ujar Duan Jiabao. Atau, pikirkan cara ekstrim untuk membuat mereka menjauh. Zhou Peng dan Duan Jiabao sama-sama tertarik dan buru-buru bertanya. Metode ekstrim apa yang sedang kamu bicarakan? Mari kita buat mereka kesulitan, kata Chen Yansong. Misalnya, cari beberapa berandalan lokal untuk makan di toko mereka dan menakut-nakuti para siswa. Atau, cari petugas pemadam kebakaran untuk memeriksa toko mereka dan menyiksa mereka sampai mati. Setelah beberapa waktu, mereka akhirnya akan pergi sendiri. Solusi itu mungkin berhasil, kata Zhou Peng. Ayo kita ke sana dan bicara besok untuk mendengar apa yang akan dia katakan. Kalau terus begini, seluruh jalan Zhengyang akan dimonopoli olehnya. Tak satu pun dari kita akan selamat. Kalau begitu, ayo kita lakukan, kata Duan Jiabao. Aku akan menghubungi lebih banyak orang dan menunjukkan kekuatannya. Dengan begitu, kita tidak perlu membuang-buang napas. Bab 616 Tren Umum. Pukul 8.30 malam, mereka selesai membersihkan toko. Ji Qingyan duduk di meja, menikmati momen damai yang langka. Kenapa kamu melamun? Lin Yi berjalan mendekat. Saya ingin pergi ke pasar malam dan melihat kios-kios yang menjual kebutuhan sehari-hari. Meskipun harganya sangat murah, kualitasnya tampaknya cukup bagus. Kamu cuma mikirin kebutuhan sehari-hari doang, kamu nggak makan. Ji Qingyan tampak malu. Aku tidak makan malam tadi. Wajar kalau aku makan lebih sedikit, kan? Aku akan membuatkan sesuatu untukmu. Ini akan sehat, higienis, dan lezat. Kamu capek seharian. Berhenti bekerja dan istirahatlah. Saya tidak lelah. Bahan-bahan yang tersisa di toko sudah tidak banyak, dan memasak makanan untukku saja sudah cukup mahal. Tidak apa-apa. Wang Tianlong akan mengirimkan lebih banyak bahan besok. Lin Yi. Ji Qingyan sangat marah. Sambil meletakkan tangannya di pinggang, ia berkata, tidak, aku sudah bilang kau lelah, jadi kau lelah. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi. Lin Yi. Atas paksaan Ji Qingyan, keduanya mengunci pintu dan berjalan menuju pasar malam sambil bergandengan tangan. Melihat mereka berdua telah menutup toko begitu awal, Zhou Peng menggertakkan giginya karena marah. Sialan, dia bahkan gak mau berbisnis. Sikap macam apa ini? Keesokan paginya, Lin Yi menerima telepon dari Liang Ruoxu segera setelah dia tiba di toko. Apakah kamu pergi ke toko? Saya baru saja sampai di sini. Aku akan sampai sekitar setengah jam lagi. Bantu aku memasak semangkuk mie untuk sarapanku. Apakah kamu akan membayar? Itu dia lagi. Setengah jam kemudian, Liang Ruoxu masuk. Dia tidak mengenakan seragam biasanya. Ia mengenakan celana jin biru dan mantel panjang krem. Ia juga mengenakan sepatu bot hitam kecil dan riasan tipis. Penampilannya membuatnya tampak berwibawa dan mengesankan. Pakaian Liang Ruoxu selalu sama, membuatnya tampak sangat bertolak belakang dengan Ji Qingyan. Riasan Ji Qingyan memang selalu indah. Ditambah dengan temperamennya, kapanpun, selalu ada aura tajam di sekelilingnya yang membuat orang-orang takut. Namun, Liang Ruoxu berbeda. Ia tidak sengaja mengejar keindahan. Sebaliknya, ia tampak sedikit santai. Riasan wajah dan busananya membuatnya tampak dewasa dan kuno. Tidak ada yang dapat dia lakukan mengenai hal ini karena kebutuhan pekerjaannya. Dekorasinya tidak buruk, komentar Liang Ruoxu setelah masuk.
Maukah kau berinvestasi padaku, si cantik Liang? Aku akan mempertimbangkanmu. Sambil berbicara, Lin Yi membawakan mie dan sepiring acar sayuran untuk Liang Ruoksu. Acar di toko Anda tampaknya mahal. Tidak apa-apa. Identitasmu istimewa. Aku akan memberimu kesempatan untuk menulis surat perjanjian. Aku akan menyimpannya sampai akhir bulan sebelum aku pergi ke komite kotamu untuk mengambilnya. Kalau mereka tahu saya makan 179 yuan untuk semangkuk mie dan 39 yuan untuk sepiring acar, tunggu saja saya dihukum. Nanti, kalian bisa kirimi saya bekal makan siang ke kantor polisi. Itulah sebabnya saya tidak ingin mengambil jalur karir ini. Saya bahkan tidak bisa pergi ke Danau Huaqing. Baiklah, berhenti bicara omong kosong, kata Liang Ruoksu. Ibu saya menghubungi beberapa perusahaan untuk Anda. Ketika saatnya tiba, mintalah seseorang untuk mengintegrasikan mereka ke platform Anda. Untuk apa? Liang Ruoksu mengeluarkan 2 lembar kertas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Lin Yi melihat ada lebih dari 30 perusahaan yang terdaftar di kertas A4. Penguin, Alibaba, dan semuanya merupakan perusahaan yang sudah dikenal. Dapat dikatakan bahwa salah satu perusahaan di atas kertas dapat dianggap sebagai raksasa dalam industri. Apa ini? Bukankah kamu ingin mengembangkan sistem telepon seluler baru? Ibu saya sudah memberitahu para pemimpin mereka dan mereka akan mendukung pengembangan perangkat lunak terkait, kata Liang Ruoksu sambil makan. Apa-apaan ini? Ini sungguhan. Tentu saja, aku tidak bisa memakan mie-mu secara gratis. Lin Yi melirik daftar di kertas A4. Meskipun hanya ada 30 perusahaan di dalamnya, setidaknya ada 300 aplikasi di bawah mereka. Meskipun jumlah ini hanya setetes air di lautan untuk pasar aplikasi yang luas, terdapat lebih dari 70 aplikasi penting yang disertakan. Seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kebanyakan orang. Melihat daftar ini, Lin Yi menyadari bahwa kemampuan Shen Sui jauh melampaui imajinasinya. Setelah mendekati mereka, bahkan orang-orang seperti Erma dan Tuan Qiang pun harus mengangguk setuju. Dari sini, terlihat betapa kuatnya Shen Sui di pasar modal. Sebagai perbandingan, mereka yang berdiri bahu-membahu dengan Lin Yi hanya biasa-biasa saja. Ngomong-ngomong, ibuku memberimu nasihat, mau dengar? Saran apa? Tolong beritahu aku. Dia bilang pasar ponsel sudah stabil. Kalau mau gebrakan, cara paling langsung dan efektif adalah dengan berinvestasi. Selanjutnya, perluas pasar ke negara-negara dunia ketiga. Ya, aku sudah memikirkan semua itu. Lin Yi mengangguk. Selain itu, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu, kata Liang Ruoksu. Para petinggi tertarik untuk mendirikan pusat inkubasi bagi industri-industri bergaji tinggi di Zhonghai. Apakah Anda menginginkan proyek ini? Proyek ini agak terlalu menarik bagi saya tidak berani menerimanya. Beberapa proyek yang berkaitan erat dengan urusan resmi itu sama saja dengan dibelenggu. Lin Yi tidak akan melakukan hal seperti itu, dan dia juga tidak mau melakukannya. Tenang saja, kata Liang Ruoksu. Para petinggi tidak akan terlibat dalam masalah ini. Anggap saja ini hadiah untukmu. Hadiah. Sebenarnya, para petinggi sudah merasakan krisis sejak lama. Kita baru mencapai puncak dunia dalam industri jasa, tetapi kita masih sangat lemah dalam bidang penelitian ilmiah dasar. Liang Ruoksu menyisir rambutnya dan berkata. Namun, pada saat itu, tingkat pembangunan ekonomi tidak merata dan tidak memungkinkan terlalu banyak investasi dalam hal ini, sehingga ditunda begitu saja. Namun, beberapa tahun yang lalu, krisis ZTE kembali mengungkap masalah ini, sehingga para petinggi tidak mau menunggu lagi. Apakah itu alasanmu melakukan ini? Benar. Lagi pula, sudah waktunya kita bertindak, kata Liang Ruoksu. Saat ini, pasar ponsel pintar di Tiongkok telah dimonopoli oleh iOS dan Android. Jika suatu hari terjadi konflik dan Apple serta Google berhenti memperbarui pasar Tiongkok, masalahnya akan serius. Tentu saja, kemungkinan hal ini terjadi sangat kecil, tetapi kita harus siap. Kita tidak boleh dibodohi oleh orang lain. Oleh karena itu, Anda memiliki peluang bagus dan memiliki pemikiran yang sama dengan para petinggi. Lalu, apa rencana para petinggi dengan proyek pusat inkubasi ini? Apapun yang kau inginkan, akan kuberikan. Lagi pula, aku bisa menjamin tidak ada kebijakan yang akan diberlakukan asal-asalan. Kebijakan-kebijakan itu pasti akan terpenuhi, kata Liang Ruoksu. Tapi masa pakainya 20 tahun. Selama 20 tahun ini, semua manfaatnya akan menjadi milik Anda. 20 tahun kemudian, Anda harus menyerahkannya. Pendahulu menanam pohon, dan keturunannya menikmati keteduhannya. Liang Ruoksu berpikir sejenak. Kau tidak bisa berkata begitu. Sekalipun kau menyerahkannya, kau tidak akan rugi. Di mata para bos biasa, pusat inkubasi ini tetap milikmu.
Jika kau bisa membangun reputasi tertentu, kurasa manfaatnya akan lebih besar daripada kerugiannya. Baiklah, aku akan memikirkannya. Lin Yi tidak langsung setuju. Untuk waktu yang lama, dia tidak ingin berpartisipasi dalam hal seperti itu. Namun, tampaknya tidak ada jalan lain saat ini. Karena mereka sudah mengambil inisiatif, dia harus memberi mereka sedikit muka. Baiklah, pikirkan baik-baik. Ini bukan hal yang mendesak. Liang Ruoxu tampak sangat tenang, tetapi dia sangat bingung. Ini jelas merupakan kesepakatan yang menguntungkan. Perlukah berpikir? Berderak. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, pintu toko didorong terbuka dan 6 orang masuk. Pemimpinnya adalah Zhou Peng, Chen Yansong, dan lainnya. Aku cuma bisa masak nasi goreng dan mie sekarang. Kamu harus menunggu sebentar kalau aku mau makan yang lain, kata Lin Yi. Bro, kami di sini bukan untuk makan. Ada yang ingin kami bicarakan, kata Zhou Peng. Kamu mencariku. Perkenalkan diri saya dulu. Saya Zhou Peng, bos Hongda Seafood Barbecue di seberang. Ini Chen Yansong, bos Xin Xin Dumpling Restaurant. Ini Duan Jiabao dari Happiness Milk Tea. Ini. Zhou Peng memperkenalkan ke 6 orang yang datang satu persatu, dan Lin Yi mengetahui identitas mereka. Liang Ruoxu memiringkan kepalanya dan melirik orang yang datang sebelum melanjutkan makan. Mengapa kalian mencariku? Lihat, kami semua berbisnis di Jalan Zhengyang. Kami mengutamakan keharmonisan untuk menghasilkan uang, tetapi sejak Anda membuka bisnis, kami tidak punya bisnis apapun, kata Zhou Peng. Tidak ada bisnis lagi, kata Lin Yi, aku tidak mencuri bisnismu. Bisnismu tidak bagus. Ini tidak ada hubungannya denganku, kan? Lihat apa yang kau katakan. Kalau itu tidak ada hubungannya dengan kami tidak akan datang ke sini, kata Zhou Peng. Makanan di restoranmu sangat mahal. Sekarang, para mahasiswa ini menabung dan tidak menghabiskannya karena mereka ingin makan di sini. Wajar saja, kami tidak punya bisnis karena ini. Lin Yi merasa orang-orang di depannya agak aneh. Lalu apa maksudmu? Apa kau ingin aku tutup untuk mendukung bisnismu? Bagaimana kami bisa meminta itu? Kamu juga harus menghidupi keluargamu, kata Zhou Peng. Lihat, bisakah kamu mempersingkat jam buka dengan tepat dan memberi kami jalan keluar juga? Aku tidak setuju. Kita semua menjalankan bisnis masing-masing. Kalau rasa makanan kita kurang enak, kita harus introspeksi dulu, tapi kalian malah memintaku untuk memperpendek jam buka. Apa yang kalian pikirkan? Apa kalian bercanda? Saudaraku, jangan bicara terlalu arogan. Kami tidak bermaksud apa-apa, kata Zhou Peng. Kamu tahu kenapa bisnismu sedang booming. Jangan bahas itu lagi. Kalau situasinya jadi tidak menyenangkan, nanti malah jadi masalah. Kali ini, Lin Yi bahkan lebih bingung. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku mengapa bisnisku berkembang pesat? Zhou Peng dan 2 orang lainnya saling memandang. Aku sudah tanya-tanya. Ada wanita cantik di toko ini. Biasanya, kau merayu para pria dan wanita untuk makan. Benar, kan? Kau bahkan menipu uang para mahasiswa. Apa menurutmu ada gunanya berbisnis seperti ini? Merayu. Ekspresi Lin Yi berubah dingin. Benarkah? Tanya Zhou Peng. Waktu kami masuk, kami melihatmu ngobrol dan tertawa dengan wanita ini. Apa kau tidak mau mengakuinya? Dia temanku. Bisakah kita bicara? Zhou Peng tampak meremehkan. Menurutmu, apakah setiap wanita yang datang ke restoranmu untuk memakan temanmu? Apakah setiap pria yang datang ke restoranmu juga dianggap teman wanita itu? Suara mendesing. Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang Zhou Peng, bukankah aku sudah cukup memberimu muka? Semua orang di ruangan itu tercengang. Selain Liang Ruoxu, tidak ada seorang pun yang menduga Lin Yi akan memukul seseorang. Terutama ketika pihak lainnya adalah Zhou Peng, yang beratnya lebih dari 200 pon. Bukankah anak ini agak terlalu kuat? Liang Ruoxu tidak mengatakan apa-apa dan terus makan dalam diam. Jiqingyan selalu menjadi milik eksklusifnya, dan dia tidak bisa menoleransi siapapun yang menghinanya. Bab 617 Percakapan antara Lin Yi dan Shen Sui. Aku ingat sekarang. Memang ada pencuri yang terlihat tampan di depan seorang wanita di toko mereka. Mungkin memang benar seperti yang kau katakan. Itulah sebabnya saya bilang meskipun Zhou Peng agak kasar dan tidak masuk akal, dia melakukan perbuatan baik. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan. Dia pasti sudah merebut semua pelanggan kita. Bagus, polisi sudah datang. Jalan Zhengyang akhirnya bisa tenang. Sial, apa yang terjadi? Kenapa Zhou Peng ditangkap? Ketika mereka melihat Zhou Peng dan Chen Yansong, mereka melihat mereka semua diborgol dan berjalan dengan kepala tertunduk. Para pemilik toko yang menyaksikan keributan di luar saling menatap, tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Zhou Peng pergi melaporkannya. Mengapa dia akhirnya ditangkap? Operasi macam apa ini? Tak lama kemudian, Zhou Peng dan yang lainnya dibawa pergi oleh polisi, dan toko mereka juga disegel. Dapat dikatakan dia terlindas hingga tewas tanpa ada kesempatan untuk pulih. Sekitar setengah jam kemudian, ketika mereka melihat toko Lin Yi buka lagi, para penonton di luar semuanya terdiam. Mengapa melaporkannya tidak berhasil? Apa latar belakang pemilik toko ini? Setelah dibuka kembali, bisnis toko tidak terpengaruh sama sekali. Malah, toko menjadi lebih ramai daripada sebelumnya. Pertama, karena promosi dari mulut ke mulut terus berkembang, sehingga mendatangkan lebih banyak pelanggan. Berikutnya adalah karena pembawa acara siaran langsung, Zhang Xiaoyu. Kemarin, banyak orang di siaran langsungnya mengetahui tentang toko lezat ini. Ditambah dengan ketampanan Lin Yi yang luar biasa, banyak wanita datang untuk mencobanya. Terlebih lagi, mereka tidak pernah kekurangan pesanan, menghabiskan rata-rata 500 yuan. Bahkan ada sekelompok wanita kaya yang menghabiskan lebih dari 8.000 yuan hanya untuk mendukung Lin Yi. Jika bukan karena Wang Tianlong yang mengirim orang untuk mengirimkan lebih banyak bahan, Lin Yi tidak akan mampu melakukannya sendiri. Setelah makan siang, pelanggan di toko berkurang. Meskipun masih ada orang yang datang berkunjung, Lin Yi mampu melayani mereka semua. Dia bahkan mendapat waktu untuk beristirahat. Di dapur, Lin Yi membuka halaman sistem dan terkejut mendapati progres misinya sudah mencapai 84.390 per 100.000. Jika ia mengerahkan seluruh tenaganya, ia bisa menyelesaikan misi hari ini. Memikirkan hal ini, Lin Yi menghitung waktunya. Besok akan menjadi hari ketujuhnya menjalani profesi ini. Setelah tengah malam, kelas baru akan dibuka. Ia bertanya-tanya kelas apa yang akan ia ikuti nanti. Mengesampingkan sistemnya, Lin Yi mengeluarkan kertas yang diberikan Liang Ruoxu. Ketika melihat 30 perusahaan di dalamnya, ia tak kuasa menahan diri untuk berpikir keras. Beberapa detik kemudian, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Shen Sui. Namun, setelah berpikir sejenak, panggilan itu ditolak secara otomatis. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Mungkin pihak lain sedang sibuk dan berencana membicarakannya nanti. Namun, tidak lama kemudian, Shen Sui menelepon kembali. Bibi Shen, apakah kamu sibuk? Hei, aku heran kamu bicara dengan nada seperti itu. Ada yang salah. Bab 618 Lindungi keluarga Lin selama 100 tahun. Saya ingin tahu apa sebenarnya pusat inkubasi bergaji tinggi ini. Bukankah Little Mi sudah memberitahumu tentang ini? Ya, tapi aku merasa dia tidak menceritakan semuanya kepadaku. Di ujung telepon yang lain, Shen Sui tertawa. Kau ingin tahu detailnya lebih dalam, kan? Bisa dibilang begitu. Saya ingin tahu bagaimana sikap para petinggi terhadap proyek ini. Tenang dulu. Terkadang, sikap atasan sebenarnya lebih lembut dari yang kau kira. Lagi pula, kita negara yang manusiawi. Secara pribadi, banyak orang sangat berterima kasih kepadamu atas apa yang telah kau lakukan. Bibi Shen, jangan ngomongin basa-basi lagi. Membosankan sekali. Dasar bocah nakal, kau benar-benar tidak punya kesabaran, kata Shen Sui. Izinkan saya memberitahu Anda beberapa informasi dari dalam. Industri semikonduktor akan menjadi proyek konstruksi utama dalam rencana 5 tahun ke depan, sehingga pajak dan kebijakan terkait akan semakin dilonggarkan. Pusat inkubasi ini baru langkah awal. Para petinggi ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun rantai industri berteknologi tinggi seperti Lembah Sili. Tidak tepat membangun ini di Zhonghai. Zhongguancun sudah memiliki ekosistem yang sangat matang untuk mendukungnya. Itulah Lembah Sili Huaxia yang sesungguhnya. Ini rencana satu tujuan, 2 jalur. Zhongguancun di Yanjing memiliki lebih banyak radiasi di utara. Pesisir tenggara membutuhkan kota yang penting secara ekonomi seperti Zhonghai untuk menggerakkannya. Itulah sebabnya kami menyusun rencana ini. Selain itu, Little Mi seharusnya memberitahumu detail spesifiknya. Selama 20 tahun pertama, itu akan menjadi milikmu, tetapi setelah itu akan disita oleh negara. Namun, jika rencana ini berhasil, mungkin para petinggi tidak akan menginginkannya lagi. Namun, ini hanya tebakanku. Aku tidak bisa memastikannya. Lin Yi mengangguk dan berkata sambil berpikir. Tapi kenapa ini ditawarkan kepada saya? Tuan Ren dari Huawei jauh lebih cakap daripada saya. Pertama-tama, ketika sebuah proyek muncul, banyak orang akan mengantre untuk mengerjakannya. Situasi bisnis di Huaxia perlahan-lahan mulai stabil. Jika para petinggi mendukung perusahaan tertentu, perusahaan itu pasti akan bangkit dan semakin menciptakan monopoli. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh para petinggi. Kedua, Anda dan Tuan Ren tidak bisa dibandingkan, kata Shen Sui.
5G di tangan Huawei dan mesin fotolitografi di tangan Anda adalah harta nasional negara-negara besar. Dengan dukungan Anda berdua dalam pengembangan lokal mereka, kita dapat mengimbangi standar teknologi global. Jika tidak, kita pasti akan tertinggal. Pada tahap ini, meskipun Tuan Ren dari Huawei lebih cocok daripada Anda lebih muda darinya. Ini adalah keuntungan yang tidak dapat dirampas siapapun dari Anda. Setelah beberapa detik terdiam, Lin Yi berkata, "Apakah saya punya kesempatan untuk mengatakan tidak?" "Tentu saja," kata Sensui. "Namun, ada satu hal yang harus kau pahami. Jika kau berhasil dengan mesin fotolitografi, kau dan keturunanmu akan menerima medali yang menjamin kelangsungan hidupmu. Aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi, tapi setidaknya, aku bisa menjamin bahwa keluarga Lin akan makmur selama 100 tahun ke depan. Selain itu, mendirikan pusat inkubasi seperti itu juga akan sangat membantu pengembangan sistem telepon Anda. Ini keuntungan yang jelas. Anda bisa memutuskan sendiri, dan saya akan menghargai pilihan Anda. Kalau begitu, biar aku pelajari masalah ini baik-baik." "Itu akan berhasil," kata Sensui. "Sekarang, para petinggi sudah memesan tempat untukmu. Kami tinggal mendaftarkannya saja. Kalau kamu benar-benar punya ide untuk berpartisipasi, cepatlah bertindak. Kamu bisa bertanya pada Little Mi untuk informasi spesifiknya." "Oke." Setelah mengobrol lebih dari 20 menit, Lin Yi menutup telepon. Jalan sudah sampai di titik ini, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Kalau tidak, hal itu akan memengaruhi penelitiannya. Oleh karena itu, ia sebaiknya memanfaatkan situasi tersebut. Lin Yi mengambil foto 2 lembar kertas A4 dan mengirimkannya ke ponsel Sun Fuyu. Ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan di sini. Dia harus berkomunikasi dan menghubungi perusahaan-perusahaan ini sesegera mungkin. Apakah ada orang di sana? Tepat saat ia selesai mengobrol dengan Sun Fuyu tentang sistem itu, sebuah suara terdengar dari luar. Suara itu agak familiar. Sambil menaruh teleponnya di sakunya, Lin Yi berdiri dan berjalan keluar. "Kakak Lin." Tak lain dan tak bukan adalah saudara perempuan Wang Ying, Wang Lu, dan teman sekelasnya, Du Yuxuan, yang masuk akademi drama bersamanya. "Kakak Lin, apakah kamu yang membuka toko ini?" "Siapa lagi?" Lin Yi terkekeh. "Beberapa hari yang lalu, saya dengar ada restoran kecil baru di Jalan Zhengyang. Bosnya rupanya sangat tampan. Saya tidak menyangka Anda akan membukanya, Saudara Lin." "Kebetulan sekali. Lalu kenapa kamu tidak datang beberapa hari yang lalu?" "Kak Lin, mungkin kamu belum tahu, tapi Lulu sekarang berbeda. Dia akan segera terkenal." Du Yuxuan memegang lengan Wang Lu dan bercanda. "Ada apa? Kamu baru tahun pertama kuliah. Jangan bilang ada yang mau mengontrakmu." "Bukan karena ada yang mau mengontrak saya. Sekolah kami sedang latihan drama. Biasanya pesertanya semua junior dan senior, tapi tahun pertama dan kedua juga ada yang dapat tempat." Wang Lu tak kuasa menahan senyum, memperlihatkan 2 gigi taringnya. "Posisi mahasiswa baru sebenarnya jatuh ke tanganku. Aku sangat sibuk beberapa hari ini berlatih dengan kakak-kakak seniorku. Tidak mudah bagi sekolah untuk memberiku libur setengah hari sebelum aku sempat keluar dan mengunjungi toko." "Hehe, aku tidak menyangka itu toko Kakak Lin. Baguslah. Sepertinya kamu tidak bermalas-malasan. Kak Lin, ku beritahu. Banyak teman sekelas tahun pertama kita yang bersaing untuk mendapatkan posisi ini. Akhirnya, Lulu yang menonjol dan menjadi sosok berpengaruh di angkatan kita," kata Du Yuxuan. "Hehe, aku beruntung. Apakah kamu berterima kasih pada Guo Rui?" Lin Yi tidak tahu betapa berbakatnya Wang Lu, tetapi tidak ada satupun siswa yang bisa masuk ke Akademi Drama Zonghai yang buruk. Di tempat yang banyak terdapat profesional, Wang Lu tidak memiliki banyak keuntungan. Dia mampu menonjol dalam acara tersebut berkat bantuan Guo Rui. "Adikku juga bilang begitu. Mungkin Nona Guo membantunya dari belakang," kata Wang Lu. "Jadi, saya membeli beberapa barang dan ingin mengirimkannya kepada Nona Guo, tetapi setelah bertemu dengannya, Nona Guo berkata bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi..." "Oh, kalau begitu, itu cukup mengesankan. Baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Semua menu tersedia. Pesan saja apapun yang kamu mau." Karena Wang Ying, Lin Yi masih memanjakan Wang Lu. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dia menyadari bahwa dia sudah lama tidak bertemu Wang Ying. "Kalau begitu, aku mau pesan nasi goreng telur khas." "Aku juga," kata Du Yuxuan. "Selain nasi goreng telur, semua menu lainnya juga cukup enak. Aku akan memasak steak untuk kalian berdua. Makanlah dengan nasi goreng telur, kombinasi masakan Cina Barat," kata Lin Yi. "Lupakan saja, Kak Lin. Kita bukan orang istimewa. Nasi goreng saja sudah cukup." Wang Lu bukan orang yang tidak masuk akal.
Karena dia datang ke sini untuk makan, Kakak Lin pasti tidak akan memintanya untuk membayar. Oleh karena itu, dia tidak bisa meminta segalanya. Baiklah, aku akan membuatnya untukmu sekarang. 10 menit kemudian, Lin Yi mengeluarkan 2 porsi nasi goreng telur. Kakak Lin, masakanmu sungguh lezat. Harganya pasti 189 yuan, puji Wang Lu setelah mencicipinya. Kalau kamu suka, mampirlah saat kamu sedang tidak ada kegiatan. Memberimu makan 3 kali sehari bukan masalah besar. Saudara Lin, Anda sungguh rendah hati, kata Wang Lu. Kamu sudah mengendarai likan. Nggak akan jadi masalah buatmu membiayai semua gadis di sekolah kita, apalagi aku. Ada ribuan gadis di sekolah kita. Apa kau mau membuat Kakak Lin lelah? Tanya Du Yuxuan. Apakah kamu sudah belajar akting atau berlatih untuk mendapatkan SIM? Bagaimana kamu bisa memimpin percakapan ini lebih baik daripada aku? Saya tidak bisa mengendalikan diri saat melihat saudara Lin. Tepat saat mereka bertiga tengah mengobrol dan tertawa, 2 gadis berjalan menuju toko. Janis, kamu yakin ingin masuk ke toko itu? Gadis yang berbicara itu bernama Wang Qi. Ia berambut panjang, mengenakan celana pendek denim, dan kaos putih. Ia cukup cantik. Namun, dibandingkan dengan Song Yuting yang ada di sampingnya, dia sedikit lebih rendah. Di antara mahasiswa baru Akademi Drama Zonghai, Song Yuting adalah yang paling tampan. Tubuhnya ramping dan merupakan contoh sempurna dari sosok aktris standar. Sebagai perbandingan, sosok Wang Lu hampir sama dengan Wang Ying. Keduanya memiliki tubuh yang berlekuk dan dianggap lebih menggerahkan. Wang Ying adalah pekerja kera putih kelas atas dan tidak terlalu membutuhkan bentuk tubuh ideal. Namun, Wang Lu pasti perlu menurunkan berat badan di masa depan. Kenapa tidak? Tanya Song Yuting. Banyak teman sekolah bilang makanan di sini enak. Akhirnya aku punya waktu hari ini, jadi aku harus mencobanya. Tapi sebelum kelas berakhir, aku dengar dari Wang Lu dan Du Yuxuan kalau mereka mau makan di restoran ini. Nggak enak kalau kita ketemu mereka. Ada apa? Aku juga boleh berkunjung, kan? Tanya Song Yuxuan. Kudengar pemilik toko itu sangat tampan. Aku harus pergi dan melihatnya. Tapi kamu sudah mengambil tempatnya untuk pertunjukan. Guru akan segera memberitahunya. Bagaimana kalau itu canggung? Kata Wang Qi. Bab 619 asal-usul kata, cat fight. Apa yang membuatmu malu? Kata Song Yuting acuh tak acuh. Sekolah hanya memberi kita satu tempat. Siapapun yang punya kemampuan akan mendapatkannya. Kalau dia tidak cukup baik, bukankah wajar kalau dia kehilangan tempatnya? Itu benar, tapi aku masih merasa sedikit canggung. Wang Qi sangat menyadari mengapa Song Yuting bisa menggantikan Wang Ying yang dipilih saat ini. Ayahnya adalah CEO sebuah perusahaan publik dan telah menawarkan banyak uang untuk membantunya membeli tempat ini. Jika Wang Ying mengetahui hal ini, mereka berdua pasti akan bertengkar hebat. Sekarang, dia hanya bisa berharap agar Wang Ying tidak mengetahui hal ini saat ini. Dengan cara ini, mereka bisa menghindari perang. Kalau tidak, mereka akan kesulitan untuk akur meskipun sering bertemu. Baiklah, berhenti memikirkan hal-hal tak berguna itu. Ayo cepat makan. Ayahku akan menjemputku sebentar lagi. Jangan terburu-buru. Mereka berdua mempercepat langkah dan tiba di pintu masuk toko. Mereka mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. His, bos benar-benar tampan, Wang Qi tak dapat menahan diri untuk berkata. Awalnya dia tidak percaya ketika semua orang mengatakan bosnya tampan. Sekarang yang dia lihat adalah melihatnya secara langsung, dia sungguh luar biasa. Mendengar suara itu, Wang Lu dan Du Yuxuan tanpa sadar berbalik. Anehnya, dia melihat bahwa pelanggan lain di toko itu tidak lain adalah teman-teman sekelasnya, Song Yuting dan Wang Qi. Kiki, kalian di sini untuk makan juga, sapa Du Yuxuan. Kebetulan sekali. Wang Qi berkata dengan canggung, banyak orang bilang makanan di sini enak, jadi kami datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan bertemu kalian. Kalau begitu, ayo kita duduk dan makan bersama, kata Du Yuxuan santai. Ia tidak seantusias yang dibayangkannya. Karena mereka bersaing untuk mendapatkan peran tunggal dalam drama tersebut, Wang Lu dan Song Yuting tidak memiliki hubungan yang baik. Sebagai sahabat Wang Lu, dia tentu saja harus berdiri di sisinya. Wang Lu mengabaikan Song Yuting, dan Song Yuting mengabaikannya dan duduk. Lin Yi merasa suasananya agak aneh, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Dia masih punya bisnis yang harus dijalankan. Kamu ingin makan apa? Song Yuting sama sekali tidak takut saat melihat apa yang ada di menu. Dibandingkan dengan restoran Michelin bintang 3 yang mewah ini, ia sering memakannya sendiri. Semangkuk nasi goreng telur seharga 189 yuan tidak terlalu mahal. Namun,
saat mereka memesan, Song Yuting melirik Wang Lu dan memesan beberapa hal seolah-olah dia sedang pamer. 2 porsi nasi goreng telur, 1 kepiting goreng, sup abalon jamur pinus hitam, dan 1 panci rebus tertinggi. Oh, dan sebotol sake persik Sunrise Land. Saya minta maaf. Yuting, kamu pesannya agak terlalu banyak, ya? Kita berdua bisa menghabiskannya, tanya Wang Qi. Bukankah mereka bilang makanan di sini enak? Jarang sekali kami keluar, jadi kami harus mencoba semuanya. Kita tidak bisa begitu saja memesan 2 porsi nasi goreng telur dan selesai, kan? Wang Qi tidak tahu harus berkata apa. Bukankah ini sengaja menantang pihak lain? Dan sashimi tuna sirip biru dan salad buah. Baiklah, tunggu saja. Lin Yi berbalik dan pergi ke dapur. Du Yuxuan berbisik, Lulu, abaikan dia. Ayo makan. Song Yuting tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia membencinya dalam hatinya. Kalian lihat menunya. Harganya mahal banget. Biasanya cuma bisa makan nasi goreng telur di sini. Toko ini milik saudaraku. Semakin banyak yang memesan, semakin senang aku. Tangan Song Yuting gemetar. Kakaknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Du Yuxuan tak kuasa menahan tawa. Ini agak menarik. Tak lama kemudian, ekspresi Song Yuxuan kembali normal dan dia berhenti mempermasalahkan hal-hal sepele seperti itu. Bagaimanapun, dia sudah mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Menghabiskan sedikit uang untuk makan bukanlah apa-apa. Sekitar 20 menit kemudian, Lin Yi mengeluarkan semuanya. Terima kasih, bos, kata Wang Qi. Terima kasih kembali. Sebagai tokoh selebriti internet di Jalan Zhengyang, Song Yuting dan Wang Qi tidak dapat menahan diri untuk segera menggigit hidangan saat hidangan disajikan. Rasanya membuat mereka berdua berseru sejenak. Hal ini terutama berlaku untuk Song Yuting. Ia merasa rasa makanan di toko kecil itu bahkan lebih enak daripada restoran Michelin bintang 3 di luar. Apa yang dilakukan lelaki tampan ini berbeda dengan para jalan genit di luar sana. Setelah hidangan disajikan, kedua belah pihak makan dengan kepala tertunduk. Tak satu pun pihak yang memperhatikan, dan orang luar pun tak menyadari bahwa mereka teman sekelas. Lin Yi terlalu malas untuk terlalu khawatir. Konflik semacam itu biasa terjadi di kalangan mahasiswi. Jika tidak, kata chat fight tidak akan pernah tercipta. Cincin. Telepon Wang Lu berdering. Aku mengerti. Panggilan itu berlangsung kurang dari 1 menit. Setelah menutup telepon, ekspresi Wang Lu berubah drastis. Lin Yi dan Du Yuxuan sama-sama merasa ada yang tidak beres. Ada apa? Apa yang diubah? Tanya Du Yuxuan. Peranku telah berubah, kata Wang Lu dingin. Itu tidak mungkin, kata Du Yuxuan. Kamu sudah latihan seminggu dan tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kamu diganti? Kamu harus bertanya padanya. Mengikuti pandangan Wang Lu, Lin Yi dan Du Yuxuan memandang Song Yuting. Dia mengambilnya. Hah? Apa yang kau bicarakan? Tanya Song Yuting polos, seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Berhenti berpura-pura. Aku yakin kau tidak tahu tentang ini, kata Wang Lu dingin. Lulu, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini, kata Song Yuting. Kak, kamu sudah berlatih drama ini sejak tadi. Kalaupun aktingmu buruk, mereka tidak akan memberiku kesempatan ini. Kenapa kamu tiba-tiba menuduhku? Jangan berpura-pura. Kamu terlihat menjijikkan, kata Du Yuxuan. Hei, apa yang kau bicarakan, kata Song Yuting. Kalau soal hal-hal seperti ini, semuanya seperti kompetisi. Kamu dipecat karena tidak cukup mampu. Kenapa masih menyalahkan orang lain? Apa kamu tidak tahu caranya introspeksi? Ayahmu pasti memberi hadiah kepada guru-guru di sekolah. Jangan pikir kita tidak tahu yang sebenarnya. Du Yuxuan berkata dengan marah, kamu tahu betul apa yang salah denganmu. Apa maksudmu diberi hadiah, kata Song Yuting, jangan memfitnahku. Yuting, berhenti bicara. Bagaimanapun juga, kita kan teman sekelas. Nggak perlu kayak gini, bisik Wang Qi. Mereka yang memulainya. Aku tidak punya waktu untuk mereka, kata Song Yuting. Tuan Liu benar-benar keterlaluan. Saya jelas tidak menginginkan kesempatan ini, tetapi dia tetap memaksakannya. Saya sangat sibuk akhir-akhir ini sehingga tidak punya waktu untuk berlatih akting. Saya mungkin bahkan tidak akan punya waktu untuk berbelanja bulan depan. Anda. Baiklah. Ini masalah kecil. Tidak perlu bertengkar, kata Lin Yi. Karena dia tidak menginginkannya, kamu bisa memperjuangkannya saja. Kak Lin, ini bukan masalah yang bisa kita perdebatkan. Kalau keluarganya tidak kaya, sekolah tidak akan mengeluarkan saya. Tapi dia tidak mau mengambil peran itu, kan? Kalau begitu, dia seharusnya memberi kesempatan kepada orang lain.
Bos, itu tidak benar, kata Song Yuting. Awalnya, sekolah meminta saya untuk berpartisipasi, tetapi saya tidak mau berakting. Terlalu membuang-buang waktu, jadi guru sekolah memilihnya. Saya rasa dia melihat standarnya kurang baik, jadi dia mencari saya lagi. Menurutmu, bisakah saya menolak? Demi menjaga kualitas drama, sekolah tidak mengizinkan saya menolak. Tidak apa-apa. Aku akan menelepon dan membantumu menyelesaikannya. Dengan itu, Lin Yi mengangkat teleponnya dan menelepon Guo Rui. Nona Guo, saya menelepon untuk menanyakan tentang drama sekolah Anda. Awalnya mereka memilih Wang Lu. Kenapa mereka menggantinya? Baiklah, coba tanyakan saja. Siswa bernama Song Yuting itu sebenarnya tidak menginginkan peran itu, jadi dia ingin menolaknya. Tidak masalah. Datanglah ke toko kalau ada waktu. Aku akan mentraktirmu makan. Setelah berbicara dengan Guo Rui, Lin Yi menutup telepon dan menatap Song Yuting sambil tersenyum. Aku sudah mengurus ini untukmu. Kamu tidak perlu lagi memainkan peran ini. Kamu punya waktu untuk berbelanja sekarang. Song Yuting dan Wang Qi tercengang. Tidak seorang pun menduga Lin Yi akan membuat panggilan ini. Siapa Nona Guo? Guo Rui, seorang profesor di sekolahmu. Kamu pasti kenal dia, kan? Guo Rui. Song Yuting dan Wang Qi bergumam, mereka tidak mengenal orang ini. Mereka berdua dari departemen pertunjukan, dan Guo Rui adalah seorang profesor dari departemen lain. Sekalipun mereka berada di sekolah yang sama, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang mengenal dosen dari jurusan lain. Bukan hal yang aneh bagi mereka berdua untuk tidak tahu tentang Guo Rui. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya, gumam Song Yuting. Mungkin dia guru dari akademi lain, kata Wang Qi. Kamu tidak perlu menganggapnya serius. Bagaimana mungkin seorang guru kecil bisa begitu penting? Dia mungkin hanya mengatakannya dengan santai. Apakah itu benar-benar dapat memengaruhimu atau tidak, itu soal lain. Saya setuju. Song Yuting menusuk-nusuk dasar mangkuk dengan sumpitnya. Awalnya, ia mengira pemilik toko ini sangat tampan dan ia bisa makan makanan lezat di sini. Dia tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Jika dia tahu lebih awal, dia tidak akan datang ke sini untuk makan. Memikirkan hal ini, Song Yuting mengirim pesan WeChat kepada ayahnya, memintanya untuk menjemputnya. Ia tidak ingin makan lagi. Saudara Lin, bisakah kau benar-benar merebut kembali posisi itu? Tanya Du Yuxuan. Bagaimana ini bisa dianggap penjamretan? Tanya Lin Yi. Dia tidak mau bertindak, jadi aku membantunya dan memenuhi keinginannya, jadi jangan bilang aku yang merebutnya. Hehe, apa yang kamu katakan masuk akal, kata Du Yuxuan sambil tersenyum. Cek, kamu membuatnya terdengar sangat bagus, kata Song Yuting. Meskipun saya tidak tertarik, tidak semua orang bisa menjalankan peran ini dengan baik. Para pemimpin sekolah tidak buta. Bagaimana mungkin mereka begitu saja memberikan peran ini kepada orang lain? Itu akan menjadi olok-olok bagi sekolah. Lagi pula, Anda hanya mengenal seorang guru kecil yang tidak dikenal. Seberapa besar pengaruh yang bisa Anda miliki? Cincin. Telepon Song Yuting berdering saat ini. Bab 620 Mengapa kau begitu jauh denganku? Telepon dari Tuan Liu. Tanpa sadar, mereka berdua jadi gugup. Nggak mungkin bisa diubah, kan? Secara logika, seharusnya tidak mungkin. Ayahnya telah memberinya puluhan ribu yuan. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ini, itu akan terlalu konyol. Tuan Liu. Setelah mengangkat telepon, Song Yuting berbisik. Mengapa? Tapi, aku tahu. Panggilan itu segera ditutup. Dari ekspresinya, Wang Qi sudah bisa menebak apa yang sedang terjadi. Yuting, mereka tidak benar-benar mengubahnya, kan? Ya. Song Yuting menatap Lin Yi dan Wang Lu dengan dingin. Kalian terlalu hina. Hina. Lin Yi tersenyum, bukankah kau bilang kau tidak ingin berakting? Aku hanya membantumu. Apa hakmu menyebutku hina? Kau. Song Yuting menggebrak meja dengan marah. Mau atau tidak aku berakting, itu bukan urusanmu, tapi begini saja. Aku pasti akan mendapatkan peran ini lagi. Kalau kamu punya kemampuan, perjuangkan dengan kemampuanmu sendiri. Bagaimana mungkin kamu hanya mengandalkan keluargamu? Kenapa? Kalian tidak yakin? Song Yuting berkata, keluargaku kaya. Inilah kentunganku. Keluargamu miskin. Bagaimana mungkin kau menyalahkan orang lain? Baiklah, Yuting, berhenti bicara. Ayo pergi. Wang Qi mencoba menenangkan suasana. Ayo pergi. Aku tidak mau tinggal di sini lagi, kata Song Yuting. Aku ingin melihat siapa yang bisa merebut peran ini dariku. Berderak. Pada saat itu, pintu terbuka dan seorang pria berbaju biru dan celana panjang masuk. Ayah, kamu di sini.
Melihat pria parubaya itu masuk, Song Yuting menanggapi. Kamu sudah selesai makan. Aku akan membeli sesuatu dan membawakannya untuk ibumu nanti. Dia belum makan. Jangan beli apapun di sini, makanannya tidak enak, kata Song Yuting. Ayah, aku mau tanya, peranku di drama ini sudah dialihkan. Ada apa? Hah? Sudah dipindahkan, kata ayah Song Yuting. Itu tidak mungkin. Aku sudah membicarakannya dengan dekanmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua salahnya. Song Yuting menunjuk Lin Yi dan berkata, dialah yang melakukan ini padaku. Dia tidak mau meninggalkanku sendirian. Kau harus membantuku mendapatkan kembali tempat ini. Baiklah, baiklah, baiklah. Tenang saja. Bukankah ini hanya peran dalam sebuah pertunjukan? Aku akan menelepon dan bertanya nanti. Ayah Song Yuting berhenti di tengah kalimat. Presiden Lin. Sapaan seperti ini mengejutkan semua orang yang hadir. Mengapa dia memanggilnya Presiden Lin? Dan kamu siapa? Lin Yi memikirkannya dan tampaknya tidak mengenal orang ini. Direktur Lin, saya Song Sichao dari Tengda Teknologi. Saya berpartisipasi dalam konferensi pers Chip 2.0 yang Anda adakan sebelumnya. Saya mengagumi Anda, Presiden Lin. Generasi muda pada akhirnya akan melampaui kita, dan saya tidak takut mengakui bahwa saya lebih rendah. Song Yuting menatap ayahnya dengan kaget. Ayah, apakah kalian saling kenal? Saya kenal Presiden Lin, tapi Presiden Lin tidak mengenal saya, kata Song Sichao sambil tersenyum canggung. Kebetulan kita bertemu hari ini, jadi izinkan saya memperkenalkan Anda. Presiden Lin adalah Presiden Lingyun Group. Longsin Research Institute dan Didi keduanya adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Presiden Lin. Kekayaan bersih mereka mencapai ratusan miliar. Di antara generasi muda Zonghai, dia jelas yang terbaik. Bernilai ratusan miliar. Semua orang di toko kecil itu tercengang, termasuk Wang Lu dan Du Yuxuan. Mereka semua tahu bahwa Lin Yi kaya, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia sangat kaya. Konsep seperti apa 100 miliar itu? Mereka belum pernah melihat uang sebanyak itu, bahkan dalam mimpi mereka. Kekayaan bersih 100 miliar mungkin agak diremehkan. Singkatnya, kemampuan dan sumber daya keuangan Presiden Lin bukanlah sesuatu yang bisa kita bayangkan, Song Sichao menyanjung. Karena Presiden Lin ingin Anda mengundurkan diri, maka jangan perjuangkan lagi. Ekspresi wajah Song Yuting runtuh. Nilai pasar perusahaannya sendiri hanya beberapa ratus juta yuan. Bahkan mungkin tidak sepersekian pun dari nilai perusahaan pihak lain. Tidak ada cara untuk membandingkan keduanya. Sekalipun dia ingin memperjuangkannya, dia tidak akan punya kesempatan. Mengerti? Song Sichao membungkuk dan menyerahkan kartu namanya. Presiden Lin, saya harap kita bisa bekerja sama lagi di masa mendatang. Baiklah. Lin Yi mengambil kartu nama itu dan mengangguk. Setelah bertukar basa-basi, Song Sichao dan dua orang lainnya meninggalkan toko. Saudara Lin, kau sungguh hebat, kata Wang Lu sambil tersenyum. Saya tidak tahu kalau ada seorang miliarder di sisi saya. Omong kosong. Jangan terlalu bersemangat. Lin Yi tersenyum. Bagaimana kabar adikmu akhir-akhir ini? Dia baik-baik saja, kan? Ya, dia baik-baik saja. Kakak Lin, jangan khawatirkan dia. Setelah makan malam, Wang Lu tidak terburu-buru untuk pergi. Ia membantu Lin Yi bekerja sebentar sampai Ji Qingyan tiba. Ketika sekolah akhirnya berakhir pada malam hari, bisnis toko menjadi sibuk. Meskipun pendapatannya meningkat, dia merasa kehilangan sesuatu. Tidak ada lagi perasaan santai, dan mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk dihabiskan bersama. Namun, menurutnya, mungkin inilah yang disebut kehidupan Lin Yi. Itu bau dunia manusia. Tak lama kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam, dan semakin sedikit pelanggan di toko karena sudah waktunya tutup. Sudah seperti ini selama beberapa hari terakhir. Ji Qingyan tidak ingin Lin Yi terlalu lelah, jadi dia akan mengatur agar Lin Yi menutup tokonya pada waktu yang tepat. Misi selesai. Hadiah, 200.000 poin kemahiran. Tingkat penyelesaian profesi, hadiah 60%, fisik sempurna. Pemberitahuan dalam benaknya membuat Lin Yi menghentikan apa yang sedang dilakukannya. Lin Yi sudah menduga kalau dia akan mampu menyelesaikan misinya hari ini. Namun, dia tidak menyangka mendapat imbalan sebesar ini. Hadiah sistemnya menjadi semakin menggoda. Mesin litografi dan sistem teleponnya sama-sama menguras uang. Bukankah lebih baik memberinya sedikit uang dan membiarkannya tenang? Aku sudah sempurna. Aku tidak butuh ini sama sekali. Seolah mendengar ejekan Lin Yi, sistem itu berkata. Fisik yang sempurna merupakan fungsi tubuh yang khusus, bukan manifestasi eksternal sepihak. Ekspresi Lin Yi membeku. Hadiah ini tampaknya berbeda dari yang dibayangkannya.
Ini bisa mengubah fungsi tubuhku. Ramuan kepadatan tulang yang sebelumnya seharusnya mirip dengan ini, kan? Perubahan apa saja yang bisa saya dapatkan dari sistem sempurna ini? Dapat menghilangkan kotoran dalam tubuh Anda dan membuat Anda menjadi orang yang lebih sehat. Kau bercanda. Tidak bisakah kau memberiku uang? Aku tidak mau tubuh sempurna yang omong kosong. Aku hanya ingin menghasilkan uang. Begitu Lin Yi selesai berbicara, dia merasakan perubahan pada tubuhnya. Butiran keringat sebesar kacang menetes dari dahinya seakan-akan dia baru saja keluar dari sauna. Lin Yi tahu bahwa keringat itu mungkin adalah kotoran dalam tubuhnya. Hal ini karena ia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya lebih lincah daripada sebelumnya, dan keseluruhan atributnya telah meningkat. Ini seharusnya menjadi efek dari sistem yang sempurna. Sistem, benda ini tidak buruk. Sistem tidak mengatakan apapun dan otomatis menghilang. Kenapa kamu pergi begitu saja? Karena kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak makan saja di sini? Kenapa kamu begitu menjaga jarak denganku? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.